Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afdila Rototunima dan rekan saya Nikenwi Widyastuti akan memberikan penjelasan tentang alat permainan edukatif yang telah kami buat. Kami menamai alat permainan edukatif ini dengan nama Lancar yang merupakan singkatan dari jalan dan bicara yang harapannya sesuai dengan namanya, yaitu membantu memperlancar anak untuk berjalan dan berbicara. Alat ini berisi satu set yang terdiri dari gawangan, funky food, dan flashcard. Nah, akar masalah dibuatnya alat permainan edukatif ini adalah karena di suatu desa di Kabupaten Banjarnegara terdapat anak yang mengalami keterlambatan berjalan dan berbicara sejak usia 4 tahun dan sekarang sudah berusia 5 tahun 5 bulan. Nah, hasil wawancara yang telah kita peroleh untuk sebagai dasar juga untuk membuat alat permainan edukatif ini adalah yang pertama, kurangnya stimulasi karena kurangnya kesadaran orang tua akan tumbuh kembang Ananda. Yang kedua, orang tua Ananda tidak segera melakukan tindakan pengobatan karena denial. Yang ketiga adalah penggunaan baby walker. Yang keempat, pemberian HP. Dan yang kelima adalah kurang perhatian. Nah, kajian literatur yang kita gunakan sebagai dasar untuk membuat alat permainan edukatif ini adalah keterlambatan berbicara merupakan keterlambatan dalam perkembangan aspek bahasa dan keterlambatan berjalan merupakan keterlambatan dalam perkembangan aspek fisik dan motorik. Normalnya, seorang anak mulai mengucapkan kata sederhana di umur 12-18 bulan dan mengucapkan kalimat sederhana, misal adik minum susu pada usia 2-3 tahun. Dan normalnya, seorang anak akan bisa berjalan dengan menggunakan bantuan pada usia 9-12 bulan dan berjalan sendiri tanpa jatuh pada usia 18-24 bulan. Nah, akhirnya dari masalah yang telah kita peroleh, solusinya adalah kita membuat flashcard sebagai solusi dalam menangani keterlambatan bicara. Dalam menangani keterlambatan bicara juga dapat dilakukan dengan cara terapi bicara, bahasa, bicara, suara, terapi menelan, dan terapi makan. Kemudian, solusi untuk mengatasi masalah keterlambatan jalan, kami menggunakan funky food dan gawang, di mana solusi ini dapat dilakukan dengan mengajak anak berjalan dengan cara menuntunnya, membatasi durasi menggendong anak, menaruh mainan di posisi yang jauh, membiarkan anak bertelanjang kaki, dan menghindari menggunakan baby walker. Nah, kemudian ini adalah cara-cara bagaimana kita membuat alat permainan edukatif ini. Yang pertama, ada cara membuat flashcard-nya. Dimulai dari menyiapkan aplikasi Canva, kemudian di dalam aplikasi Canva tersebut kami membuat halaman kosong berukuran 8 x 12 cm. Selanjutnya, kami mengubah halaman sesuai dengan warna yang kami inginkan. Yang keempat, kami menambahkan persegi panjang berwarna putih di atas background warna. Dan selanjutnya adalah menambahkan gambar binatang-binatang, di mana gambar-gambar binatang ini ialah binatang yang berada di sekitar rumah anak, dan anak sering melihatnya. Yang selanjutnya adalah menambahkan nama binatang dengan font snicklet. Misalnya ada gambar binatang anjing, di bawahnya diberi kata anjing. Dan selanjutnya adalah membuat halaman lain dengan warna background dan hewan yang berbeda. Lalu ada cara membuat gawang. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Lalu memotong paralon menjadi ukuran 60 cm sebanyak 2 buah, ukuran 30 cm sebanyak 12 buah, dan ukuran 15 cm sebanyak 8 buah. Lalu ujung-ujung paralon diamplas menggunakan ampas ya, dan mewarnai paralon menggunakan cat. Setelah itu lalu disambungkan potongan paralonnya dan siap dimainkan. Lalu dilanjut dengan cara membuat funky food. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Lalu selanjutnya membuat pola seperti jalan setapak pada bahan alas. Kami memakai bahan alas busa ati. Lalu selanjutnya membuat jejak kaki menggunakan kain flanel, rumput sintetis, karton, perekat, dan juga batu. Jadi rumput sintetis, karton, perekat, dan batu ini untuk menstimulasi sensori anak. Selanjutnya menempelkannya kepada karton itu menggunakan lem bakar.
dan funky food siap digunakan. Tata caranya level 1 itu anak menggunakan flashcard dulu. Anak latihan mengucapkan nama hewan yang ada di flashcard. Nah, lalu anak diajak komunikasi kayak misalnya suaranya ayam seperti apa. Tuh. Itu untuk level 1. Lalu level 2, tiang gawang dilepas satu pasang kanan dan kiri. Jadi hanya ada 2 pasang yang akan dipakai. Nah, di situ anak bisa melewati bawah gawang dengan cara merangkak. Jadi stimulasinya dengan merangkak dulu. Lalu level 3, menyediakan gawangan ini untuk melewati papan titian. Jadi untuk scaffoldingnya dia berjalan. Gitu. Level 4, anak berjalan di funky foot yang menggunakan flanel saja. Jadi dia yang pertama melangkah kaki kanan, kaki kiri sampai depan, terus habis itu dia meloncat mengikuti funky foot itu. Lalu level 5, anak belajar jalan sekaligus melatih sensori anak menggunakan stimulator. Nah, yang flanel tadi diganti karena dia ada perekatnya jadi bisa dilepas pasang. Nah, itu dilepas dan diganti dengan stimulator seperti batu, perekat, rumput, dan lainnya. Lalu level 6, ketika dia sudah berjalan, bisa berjalan dan melangkah di funky foot, anak tersebut diberi mainan kayak flashcardnya ditaruh di kanan dan kiri funky foot tersebut, ditaruh di bawah, dan anak melewati funky foot itu sambil mengambil flashcard dan menyebutkan angka yang ada di dalam tersebut. Misalnya ada 5 ayam di dalam situ dan anak tersebut harus menghitung dan menyebutkan berapa ayam yang ada di dalam flashcard tersebut. Dan yang terakhir level 7, gawangan dilepas 2 pasang, jadi sisa 1 pasang dan diletakkan di depan funky foot, dan anak disuruh untuk melewati funky foot terlebih dahulu, dan yang terakhir dia akan meloncat melewati gawangan tersebut. Segitu dulu presentasi dari kami, cara penggunaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.